Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Eka Kartini, pendamping PKH Kecamatan Cimaung, Desa Dampingan Desa Cimaung dengan jumlah KPM 277. Di diklat FPS ini saya masuk ke kelas 73 dengan nomor urut 20. Pada sesi ini saya akan mensimulasikan modul 2 pengelolaan keuangan dan perencanaan usaha. Pada sesi 6 cermat meminjam dan menabung, langkah 3 memilih tempat meminjam, poin 1 dan 2. Selamat menyaksikan. Nah, ibu-ibu, apakah tadi yang sudah disampaikan oleh Kang Duden sudah mengerti? Ya, Bu Nini, gimana, sudah mengerti? Ya. Nah, sekarang selanjutnya saya akan menyampaikan tentang memilih tempat meminjam. Jadi ibu-ibu, sebelum kita memilih tempat meminjam harus diperhatikan dulu, dipilih dulu ya Bu. Jadi mana tempat yang meminjam yang bunganya lebih kecil sehingga tidak memberatkan kita dalam pengembaliannya. Nah, ibu-ibu, di sini ada filsat 2B. Mari kita buka ya Bu dan kita diskusikan bersama. Coba di sini kita baca bersama tempat meminjam. Ada sumbernya itu saudara. Saudara, prosesnya cepat atau mudah? Mudah. Kalau saudaranya punya uang ya Ibu. Kemudian perlu jaminan tidak? Biasanya kalau dengan saudara tidak ya Bu. Selanjutnya ada batas maksimum enggak? Ada. Terkadang ketika kita meminjam kepada saudara, kita langsung mengatakan, nanti mungkin saya akan membayar 2 bulan atau 3 bulan ke depan. Selanjutnya ada batas maksimum pinjaman tidak? Ada. Kemudian bunganya ada tidak? Tidak ya Ibu. Atau misalkan kadang ada yang memberikan pinjaman tapi rendah. Kemudian periode atau cara pengembalian bisa disesuaikan tidak? Bisa. Mungkin ketika kita setelah menjanjikan 2 atau 3 bulan, ternyata keuangan yang harus dibayarkan tidak ada. Ya mungkin kita langsung berbicara kepada saudara kita bahwa uangnya belum ada dan menyepakati untuk kedepannya. Yang kedua, sumber tempat meminjam adalah rentenir. Rentenir Ibu, proses cepat atau tidak? Mudah, betul, mudah. Kemudian perlu jaminan tidak? Tidak, kalau rentenir ya, karena banyak kan ya yang sekarang banyak yang ke rumah-rumah membuat grup-grup itu kan, itu tidak menggunakan jaminan tapi kepercayaan. Selanjutnya ada batas maksimal pinjaman tidak? Tidak. Jadi kalau kita butuh pinjaman seberapa, kalau memang dia mencukupi ya mungkin bisa. Selanjutnya bunga atau total pengembaliannya tinggi tidak? Pasti sangat tinggi sekali. Kemudian periode atau cara pengembaliannya bisa disesuaikan tidak? Tidak ya Ibu. Jadi kalau kita sudah menyepakati 2 bulan dengan si rentenir, ya mau tidak mau uang yang kita sepakati harus ada dalam waktu 2 bulan. Kemudian kelompok simpan pinjam seperti PKK, arisan, PKH dan lain-lain. Di sini prosesnya cepat atau tidak? Mudah, betul, mudah. Perlu jaminan tidak? Tidak. Ada batas maksimal pinjaman tidak? Ya, kalau batas maksimal pinjaman pasti ada ya Ibu. Kemudian di sini bunganya tinggi atau rendah? Terkadang cenderung rendah ya Ibu. Kemudian periode atau cara pengembaliannya gimana? Bisa disesuaikan tidak? Ya, bisa disesuaikan. Misalkan kalau misalkan kita arisan biasanya misalkan kalau sudah dikocok kita ke bagian nomor 10 dan ternyata kita butuhnya di nomor 2, kita bisa melobi urutan nomor 2 apakah bisa ditukar atau tidak ya Bu. Selanjutnya koperasi simpan pinjam. Koperasi simpan pinjam prosesnya cepat atau tidak? Cenderung rumit ya Ibu, karena mengisi formulir, melampirkan dokumen ya seperti jaminan seperti sertifikat rumah atau misalkan BPKB motor atau mobil. Perlu jaminan ya, sangat perlu, karena memang kalau di sini lebih tertata ya Bu, misalkan umumnya tanah atau kendaraan motor. Ada batas maksimal pinjaman tidak? Ada. Pasti ya Bu, disesuaikan dengan persyaratan yang ada. Selanjutnya
bunga atau total pengembaliannya tinggi tidak? Kalau koperasi memang cenderung rendah. Periode atau cara pengembaliannya apakah bisa disesuaikan? Tidak ya Ibu, karena memang kalau kita kesepakatannya di awal per bulannya, misalkan nih ya pinjamnya 20 juta, per bulannya 1 juta, yang mungkin kita ambil berapa tahun. Nah itu memang harus pada jatuh tempo harus langsung dibayar ya Ibu, kalau tidak kita mendapatkan denda. Selanjutnya bank pasar, prosesnya cepat atau tidak? Di sini Bu, kalau bank pasar rumit ya, cenderung rumit karena mengisi formulir, melampirkan dokumen, proses penilaiannya lebih ketat. Selanjutnya, perlu jaminan? Perlu. Umumnya tanah, kendaraan, bermotor atau mobil. Ada batas maksimum? Pasti ada ya Bu, disesuaikan dengan berkas yang kita kumpulkan. Kemudian bunganya apakah rendah? Tinggi. Ya, betul, sangat tinggi. Kemudian periode atau cara pengembaliannya gimana Bu? Bisa disesuaikan atau tidak? Tidak, betul. Jadi Ibu, Bapak, kalaupun memang kita harus meminjam, jadi harus cermat memilih ya Bu. Jangan sampai tergiur dengan penawaran, karena takutnya ketika kita misalkan nih banyak sekarang rentenir yang datang ke rumah ya Bu, menawarkan uang yang kita perlukan tetapi dengan bunga yang tinggi. Takutnya ketika pembayaran angsuran Ibu merasa terbebani dan uangnya tidak mencukupi. Nah, ibu-ibu, jadi menurut ibu-ibu tempat meminjam yang lebih rendah bunganya dan lebih baik buat ibu-ibu yang mana Ibu? Coba Ibu Rina sebutkan. Betul. Jadi kalau kita punya saudara dan saudara kita punya uang untuk membantu kita, lebih baik ke saudara dulu. Jadi jangan langsung ke tempat-tempat yang memang bunganya lebih tinggi ya Ibu. Nah, selanjutnya dari tadi ibu-ibu membahas tentang uang yang tidak ada ya Bu ya, membahas tentang tempat pinjaman. Sekarang bagaimana kalau kita bernyanyi dulu? Biar ibu-ibunya semangat ya Ibu. Gimana? Mau? Oke, boleh. Kalau mau kita berdiri semua ya. Nah, saya akan mempraktekkan cara bernyanyi ya Bu. Nanti ibu-ibu ikuti, boleh? Oke, siap. Sekarang kita mulai ya. 1, 2, 3. 1 ditambah 1 sama dengan 2. 2 ditambah 2 sama dengan 4. Angkat kakinya Bu. 4 ditambah 4 sama dengan 8. Digoyang Bu. 8 ditambah 8 sama dengan 16. Yeay. Bagaimana ibu-ibu? Nah, jadi bisa dipraktekkan di rumah ya kalau cara bernyanyinya, biar ibu-ibu tidak pusing dalam memilih tempat meminjam. Kalau bisa ibu-ibu jangan dulu meminjam ya Bu, jadi menggunakan uang yang ada di rumah. Nah, mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Baik, mungkin itu bisa saya sampaikan dalam modul ini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.